Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan saat ini kita berjumpa dan kita bermajelis di satu waktu mungkin yang berbeda dan di tempat yang berbeda-beda pula, tetapi insya Allah dengan tujuan yang sama. Pertama, tujuannya adalah untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan akan menjadi salah satu dari sarana atau wasilah yang dapat menuntun kita ke jalan hidayah dan mengistiqamahkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tujuan untuk mendapatkan pahala. Selain mempelajari agama, kita juga bertujuan dalam pertemuan ini, dalam majelis ini, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aktivitas kita mempelajari agama Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah, serta mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tema pembahasan kita tentang istiqamah. Ini adalah merupakan tema yang sangat amat penting. Dan istiqamah itu sendiri, ma'asyiral muslimin, adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling agung jika seseorang memperolehnya. Begitu agungnya karunia istiqamah bagi seorang hamba, sehingga meminta dan memohon kepada Allah karunia ini, yaitu karunia istiqamah, diperintahkan oleh Allah untuk kita mohonkan setiap hari minimal 17 kali. Dilakukan pada ibadah yang paling agung. Dilakukan di tempat yang paling suci. Pada ayat dicantumkan doa itu pada ayat yang paling agung. Ayat atau surah yang tidak pernah diberikan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Fatihah. Ada kalimat di penghujungnya yang mengandung doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan istiqamah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas orang-orang yang melintasi jalan itu. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini meskipun singkat, tapi permintaannya demikian agung. Karena permintaannya adalah al-istiqamah. Dan doa ini wajib untuk kita ulang-ulangi dalam sehari minimal 17 kali. Di dalam solat kita. Solat fardu. Dan solat fardu itu bagi lelaki semestinya dan seharusnya
dilaksanakan di masjid, dan masjid adalah tempat yang paling suci, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Bayangkan nih ma'asyiral muslimin, doa ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mohonkan pada setiap rakaat di dalam salat kita. Salat adalah ibadah yang paling agung. Dan selain bahwa kita ucapkan doa ini di dalam salat di setiap rakaatnya, pada salat-salat fardu, kita juga diperintahkan mengucapkan doa ini, memohonkannya di masjid yang merupakan tempat yang paling agung, tempat yang paling suci. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin betapa agungnya, betapa istimewanya, betapa bernilainya karunia keistiqamahan bagi seorang hamba. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula yang dinukil dari murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya mereka berkata, a'zamu karamatin fid dunya luzumul istiqamah. Karunia yang paling agung, kekeramatan yang paling istimewa di dunia ini adalah luzumul istiqamah. Ketika seseorang dapat melazimi, dapat komitmen untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sahabat ini pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan tanyakan tentangnya kepada selain dirimu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul amantu billahi summa istaqim." Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Summa istaqim. Kemudian istiqamalah engkau pada pernyataan itu, pada ucapan itu, dan tentu saja pada konsekuensi ucapan tersebut. Sebab ma'asyiral muslimin, iman itu kan bukan hanya sekedar ucapan. Iman itu bukan hanya sekedar pengakuan. Iman itu bukan hanya sekedar harapan, bukan hanya sekedar angan-angan, bukan juga sekedar cita-cita dan keinginan belaka. Tetapi iman itu ketika telah diucapkan oleh seseorang dan keyakinannya telah diikrarkan di dalam hati seseorang, maka ada konsekuensi yang mesti harus selalu ia buktikan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-imanu laysa bitamanni wala bitarajji walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu, kata beliau, bukanlah bitamanni, dengan angan-angan, wala bitaraji, juga bukan dengan at-taraji, harapan. Tetapi kata beliau, iman itu adalah ma waqara fil qalbi, apa yang
menetap di dalam hati. Apa yang terhunjam di dalam hati berupa keyakinan. Wasaddaqathul a'malu, dan dibenarkan oleh amalan-amalan seseorang. Jadi amalan-amalan kita itu adalah merupakan bukti daripada keyakinan yang ada di dalam hati kita dan pengakuan yang diucapkan oleh lisan kita. Haruslah dibuktikan dengan amal. Kalau seseorang mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Apa buktinya bahwa engkau beriman kepada Allah? Salah satu di antara buktinya adalah menjaga ibadah salat 5 kali sehari semalam, tidak meninggalkannya apapun keadaan dirinya, bagaimanapun kondisi dirinya, dimanapun ia berada, dan kesibukan apapun yang dilakukannya. Dia tidak akan mungkin meninggalkan ibadah salat selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kematian mendatanginya. Itulah makna istiqamah di dalam menjaga komitmen beribadah kepada Allah, atau menjaga komitmen mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai raga berpisah dengan nyawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka dalam surah Al-Hijr ayat 99 ya, ayat terakhir dari surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah engkau kepada Tuhanmu bukan sampai tua. Ya. Bukan sampai pensiun dari pekerjaan dan rutinitas, tetapi sampai kematian mendatangimu. Kita berharap suatu hari nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh kita, pada saat itu kita sedang beribadah kepada Allah. Entah sedang berpuasa, entah sedang membaca Al-Quran, entah sedang menyampaikan ilmu, entah sedang sholat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu harapan kita. Itu permohonan kita yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di akhir kehidupan ini, ya, pada saat kita berpisah dengan dunia dan seluruh isi dan kesibukannya, kita berpisah dengannya dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ma'asyiral muslimin bukti keistiqamahan seseorang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah ini ditujukan pertama kali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita buka surah Hud ayat 112, kita akan dapati ya, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mencantumkan perintah istiqamah. Dan ditujukan untuk pertama kalinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innallaha bima ta'maluna khabir. Istiqamalah engkau, wahai Muhammad, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi fastaqim itu kan kalimat perintah ya.
Fastaqim, maka istiqamalah engkau. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kalimat ini mengandung berita bahwa istiqamah itu adalah perintah. Sebelumnya istiqamah itu atau kalimat, ya, kalimat itu datang dalam bentuk kalimat perintah dan dikabarkan setelahnya bahwa dia itu adalah perintah. Maka semakin kuat dan tegaslah perintah istiqamah itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada siapa lagi? Wa man taba ma'ak, dan siapapun yang bertaubat mengikutimu. Ya, sampai hari kiamat, siapapun yang bertaubat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah taubatnya, mungkin dari kekufuran, mungkin dari kesyirikan, mungkin dari bid'ah, ya, menyelisihi sunnah Rasulullah, atau mungkin dari maksiat, dosa, pelanggaran, apapun bentuk dan jenisnya, dan sebanyak apapun yang telah ia lakukan, maka orang-orang yang telah bertaubat itu diperintahkan pula untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah setelah ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatghaw, dan jangan engkau melampaui batas. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar memahami, benar-benar mengetahui, sehingga pemahaman dan pengetahuan yang benar itu bisa menjadi keyakinan yang kuat di dalam hati kita, di mana keyakinan itu akan membuat apa yang kita ketahui dan kita telah yakini itu menjadi prinsip dalam kehidupan kita yang tidak bisa lagi bergeser, tidak bisa bergoyang, apalagi mau dirubah dan diganti. Apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya, yang harus menjadi keyakinan kita dan pada akhirnya menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ketahui bahwasanya istiqamah itu adalah perintah ilahi. Kita diperintahkan sepanjang hidup ini untuk istiqamah. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di dalam menjalankan salat fardu. Ya. Istiqamah bagi lelaki untuk melaksanakan salat fardu itu di mana panggilannya dikumandangkan, di mana seruannya dikumandangkan, yaitu di masjid. Ya. Kemudian istiqamah, ya, di dalam menjalankan semua perintah-perintah yang sifatnya wajib, ya, setelah ibadah sholat itu. Apa perintah wajib setelah ibadah sholat? Ya, umpamanya, ya, di antara yang wajib, ya, setelah kita melaksanakan sholat adalah, kalau mau urutannya sesuai dengan rukun Islam, ya, adalah berpuasa Ramadan. Ya. Maka di dalam bulan Ramadan, ya, kita tidak hanya berpuasa 3 hari pertama, 3 hari pertengahan, 3 hari terakhir, sebagaimana, ya, kadang kita temukan banyak orang yang melakukannya. Ya. Dia tidak bisa istiqamah untuk melaksanakan puasa 29 atau 30 hari secara sempurna. Ya. Maka ibadah puasa Ramadan yang wajib itu haruslah kita laksanakan secara istiqamah, ya, sampai kita menua. Kalau sudah tua, renta, tidak bisa lagi melaksanakannya, kita ganti dia dengan fidyah. Ya, dan kita istiqamah selama masa tua kita. Setiap kali bulan Ramadan kita setia membayar fidyah sebagai pengganti puasa. Ya.
Demikian pula ma'asyiral muslimin yang menjadi kewajiban kita yang tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita sepelekan sepanjang kita hidup di dunia, dimanapun kita berada, apapun aktivitas keseharian kita dan apapun status sosial kita, wajib untuk kita harus senantiasa amalkan secara istiqamah, secara kontinu. Apa itu ma'asyiral muslimin? Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib ya, bagi diri kita. Yang wajib bagi kondisi dan keadaan kita. Umpamanya ya, seorang pedagang dalam aktivitas perdagangan dan perniagaannya. Maka ilmu yang wajib untuk dia pelajari terkait dengan aktivitasnya sebagai pedagang, ya, sebagai pebisnis adalah fiqih muamalah, ilmu tentang bagaimana menjalankan bisnis dan perdagangan, supaya dia tidak terjatuh pada pelanggaran dalam bisnis dan perdagangannya. Dia tidak menipu, dia tidak curang, dia tidak melakukan riba atau terjatuh ke dalam riba. Ya, dia tidak memanipulasi, dia tidak berdusta, ya, dan seterusnya. Maka wajib bagi dia. Wanita wajib dia mempelajari tentang hal-hal yang wajib yang berkenaan dengan dirinya. Dia kalau dia sebagai istri umpamanya, dia harus mempelajari bagaimana dia menyikapi suaminya. Mempelajari fikih usrah ya, bagi suami istri agar dalam mengelola rumah tangga tidak terjatuh dalam kesalahan, tidak terjatuh dalam pelanggaran, maksiat, dan dosa. Itu adalah kewajiban. Ya. Itu adalah kewajiban yang mesti ditunaikan oleh pasangan suami istri. Ya. Agar suami itu bisa menjalankan fungsinya, yaitu fungsi al-qiwamah. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 itu. Ar-rijalu qawwamun. Ya, lelaki itu qawwam, yang kita terjemahkan pemimpin. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, ya, beliau mengatakan bahwa qawwamun adalah suami itu haruslah senantiasa memerintahkan dan mengingatkan kepada istrinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban yang telah Allah tetapkan padanya, dan senantiasa mewaspadai mereka, mewanti-wanti dan mencegah mereka, istri-istri dan keluarga, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fungsi al-qiwamah. Dan kalau seseorang tidak mempelajarinya, dia tidak akan mengetahuinya. Dan kalau dia tidak mengetahuinya, tentu dia tidak akan bisa mengamalkannya. Demikian pula istri, dia harus mempelajari bagaimana dia menyikapi suaminya agar dia tidak terjatuh pada nusyuz, pembangkangan terhadap suaminya. Dia tidak terjatuh pada kufrul asyir. Ya. Yang menjadi penyebab nanti banyaknya wanita menjadi penghuni neraka. Jadi teruslah pelajari itu, terus belajar. Karena belajar tentang agama adalah kewajiban. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam kehidupan ini ya, diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, mulai dari ibadah ritual, ya, ibadah mahdhah,
dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini adalah ibadah-ibadah yang kemaslahatannya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang ada kaitannya dengan orang lain. Kalau ibadah mahdhah itu kaitannya murni antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ghairu mahdhah ya adalah ibadah-ibadah sosial. Birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, ya. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya itu juga mesti kita tunaikan dan kita istiqamah ya di dalam menjalankannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan seseorang itu harus istiqamah juga di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, yang sunnah sekalipun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah menjalankannya. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu, kana amaluhu dimah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal-amalnya itu dimah. Ad-dimah itu adalah hujan yang berketerusan, hujan yang berkepanjangan. Ya, dianalogikan, diperumpamakan amalan Rasulullah itu seperti hujan yang berkepanjangan terus menerus tak berhenti-henti, yaitu dima, ya, menunjukkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengamalkan suatu amalan, maka beliau pun istiqamah, ya, komitmen untuk terus mengamalkan amalan-amalan tersebut. Sifat inilah yang kemudian diwarisi oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga amalan-amalan mereka, ya, dan tidak meninggalkannya setelah mereka memulainya. Ya, banyak sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu keadaannya. Ya, mereka tidak lagi meninggalkan suatu amalan yang telah mereka dapatkan ilmunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka istiqamah mengamalkannya sampai kematian menjumpai mereka. Ya. Di antara ma'asyiral muslimin kisah-kisah tentang keistiqomahan para sahabat itu, ya, di dalam mengamalkan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti yang diriwayatkan dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, bersama dengan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Fatimah, ya, sebagaimana dalam riwayat yang sahih, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayahnya mengadukan tentang kondisi kehidupan rumah tangga mereka yang sulit dan membutuhkan pembantu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengajarkan kepada keduanya, ya, putrinya dan menantunya, sebuah amalan. Beliau mengatakan kepada keduanya, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma. Maukah aku ajarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Nah, mereka berdua minta pembantu. Maka Rasul mengatakan, idza akhadtuma madja'akuma, kalau kalian sudah siap-siap untuk tidur, ya, kalian telah mengambil tempat tidur kalian, antukabbirahu arba'an wa salasin. Kalian berdua, ya, bertakbir sebanyak 34 kali. Wa tusabbihahu salasan wa salasin. Lalu kemudian bertasbih, mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali. Wa tahmadahu salasan wa salasin. Dan memujinya dengan ucapan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadimin. Maka amalan ini lebih baik untuk kalian berdua daripada seorang pembantu, ya, yang membantu meringankan aktivitas
dan rutinitas rumah tangga. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Keduanya, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, mengatakan, "Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan lagi amalan itu. Bertakbir 44 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali di atas tempat tidur sebelum tidur. Ya. Setiap malam begitulah amalan mereka berdua, ya, yang selalu mereka rutinkan. Tidak pernah lagi mereka tinggalkan. Istiqamah untuk menjaga amalan itu. Padahal sunnah sifatnya nih, tidak wajib. Ya. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka yang hadir di situ bertanya, wala lailatas siffin, Anda juga tidak tinggalkan itu, amalan itu, bertasbih, bertakbir, bertahmid sebanyak itu sebelum tidur. Ya, meskipun di malam perang Siffin, ya, malam yang sangat genting, malam yang sangat menakutkan, malam yang sangat menggelisahkan. Ya. Apa jawaban Ali radhiyallahu taala anhu? Bila mengatakan wala lailatas siffin. Ya, tidak pula di malam perang Siffin. Ya, amalan sunnah itu tetap dijaga untuk diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Suatu hari satu malam dia bermimpi, melihat sesuatu dalam mimpinya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi saudarinya, yaitu Hafsah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meminta kepadanya untuk bertanya perihal mimpi yang dilihat oleh Ibnu Umar tersebut. Maka Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, ya, saudarinya, kakaknya, datang kepada Rasulullah dan bertanya perihal mimpi Ibnu Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Ni'mar rajuli Abdullahi law kana yaqumu minal lail." Sebaik-baik hamba adalah Abdullah, yang maksudnya Abdullah bin Umar, jika dia mau melaksanakan qiyamul lail. Maka apa yang terjadi? Ya, takwil mimpinya cuma itu. Ya, takwil mimpinya dari Rasulullah cuma itu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tidak pernah lagi meninggalkan amalan qiyamul lail semenjak ia mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takwil mimpi tersebut. Tidak pernah lagi ditinggalkan. Bahkan salat yang paling panjang yang dia lakukan dan paling banyak adalah qiyamul lail. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa para sahabat dahulu itu demikian istiqamah menjalankan amalan-amalan yang bahkan sifatnya sunnah sekalipun. Ya, manakala mereka telah mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika masih muda, ya, beliau ini kan memiliki semangat yang luar biasa untuk puasa. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyarankan kepadanya untuk berpuasa yang maksimalnya 3 hari dalam sebulan. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, inni utiku aksara min zalik." Saya masih bisa, saya masih mampu lebih daripada itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau begitu cukuplah, ya 5 kali, ya 5 hari engkau berpuasa dalam sebulan." Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Saya masih sanggup ya Rasulullah lebih daripada itu." Maka Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu 7 hari, ya, dalam sebulan." Ya. Beliau lagi mengatakan, "Saya masih kuat lebih daripada itu." Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu 9 hari dalam sebulan." Ya. Maka tetap Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ya Rasulullah, aku masih sanggup lebih daripada itu." Ya. Begitu semangatnya dia ingin berpuasa sunnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La sauma fauqa shaumi Daud alaihissalam." Tidak ada amalan puasa yang
yang mengungguli atau yang lebih banyak ya dalam sebulan itu seperti puasanya Nabi Daud ya. Tidak ada puasa yang dapat melebihi itu. Ya, yaitu berpuasa 15 hari dalam sebulan. Ya, yaitu dengan cara tasumu yauman wa tuftiru yauman. Engkau berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Ya, dalam sehari, dalam sebulan 30 hari. Berarti terbagi dua, 15 hari berpuasa, 15 hari tidak berpuasa dengan cara diselang-selingi. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, di hari tuanya, ya dia sudah tua, dia sudah jompo, ya. Beliau mengatakan, laitani kuntu akhadtu bi rukhsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duhai seandainya dulu di masa mudaku itu aku mengambil keringanan dari Rasulullah, yaitu berpuasa maksimal dalam sebulan 3 hari. Ya. Ini menunjukkan bahwa di usia rentanya Abdullah bin Amr bin As, beliau tetap setia, istiqamah mengamalkan amalan sunnah itu, puasa Daud, sampai setua itu. Nah, dan ada yang lebih ajib, ma'asyiral muslimin. Ini ya para ulama mengatakan tasalsul al-amali, ya. Nah, di mana pada setiap perawi itu mengamalkan amalan sunnah itu secara istiqamah. Ya. Dari Ummi Habibah, ya, radhiyallahu taala anha, ya, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shalla 12 raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa saja yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Maka siapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummu Habibah mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah tidak pernah lagi meninggalkan amalan itu semenjak aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hadis ini dari Ummi Habibah diriwayatkan oleh Utbah bin Abi Sufyan. Dia yang meriwayatkan. Lalu Utbah bin Abi Sufyan di masa sakitnya, di mana beliau di situ wafat, beliau mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Aku tidak pernah meninggalkan amalan itu, 12 rakaat sehari semalam, salat sunnah, ya, semenjak aku mendengarkannya dari Ummi Habibah hadis tersebut. Dari Utbah bin Abi Sufyan, hadis ini diriwayatkan oleh Amru bin Uwais. Dari Amr bin diriwayatkan oleh Amr bin Uwais. Amr bin Uwais, ya, juga mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Utbah. Aku tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Utbah. Ya, subhanallah. Kemudian setelahnya yang meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Aus adalah An-Nu'man bin Salim. An-Nu'man bin Salim pun mengatakan, ya, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus, ya. Aku tidak pernah meninggalkan amalan ini, ya, semenjak aku mendengarkannya dari Amr bin Aus. Ya, demikian kata An-Nu'man bin Salim. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Jadi betapa ma'asyiral muslimin, mereka-mereka ini telah memberikan keteladanan kepada kita bahwa mereka demikian istiqamah untuk setia menjalankan ibadah-ibadah meskipun status ibadah itu sunnah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, pembahasan kita yang terkait dengan istiqamah, bahwa dia itu adalah perintah Allah yang mesti kita tunaikan, dan bahwa itu adalah karunia Allah yang paling agung yang semestinya selalu kita minta kepada Allah, selalu kita mohon kepada Allah pada setiap doa-doa kita. Ya, Ummu Salamah ditanya, ya, terkait dengan doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah adalah doa istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya,
teguhkanlah hatiku ini, istiqamahkanlah hatiku ini berada di atas agamamu. Rasulullah ditanya, ya mengapa doa itu yang paling banyak engkau ucapkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Ummu Salamah, tidaklah seorang Bani Adam itu kecuali hatinya berada di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Siapa yang diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka diistiqamahkannya, dan siapa yang dipalingkan oleh Allah maka ia akan memalingkannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, berdoa kepada Allah, memohon keistiqamahan itu adalah merupakan hal pertama yang mesti kita lakukan agar kita memperoleh karunia yang agung tersebut. Demikian pula ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menasihati sahabatnya Muadz, ya, bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, ya Muadz, inni la uhibbuka, wahai Muadz, sungguhnya aku sangat mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul, jangan sama sekali engkau meninggalkan setiap dari penghujung salat yang engkau lakukan, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ya, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, menyebut namamu. Tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa baik, ya, dalam beribadah kepadamu atau melaksanakan ibadah itu sebaik-baiknya. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dahulu ya pembahasan kita tentang istiqamah. Ya, tentu masih banyak hal-hal yang berkenaan dengan tema ini yang belum kita bahas, ya, karena keterbatasan waktu kita. Ya. Tapi semoga yang sedikit ini, ya, dapat memberikan wawasan kepada kita tentang istiqamah dan dapat memotivasi kita semua untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh mengupayakan istiqamah itu dalam kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan ma'asyiral muslimin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.